Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KBI dengan anggota saya sebagai moderator Faiza Putri Syakbanur, Sherina Audinesa, Alifia Zulkarnain, Muhammad Hamdi Ibrahim, dan Andam Az-Zahra Rifai. Nah, pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan tutorial uh, untuk memenuhi tugas praktikum bioinformatika objek translate DNA to protein yang nantinya menggunakan website Insilico. Baiklah, yang pertama itu kita menggunakan aplikasi segmen. Nah, di sini kami menggunakan spesies Tortambra. Nah, sebelumnya sudah ada sequence-nya, sequence forward dan reverse spesies Tortambra tersebut. Kita buka di segmen. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan masih banyak kesalahan-kesalahan dari bahasanya yang belum seragam atau pick-nya juga belum bagus. Nah, di sini kita mencari pick kemungkinan pick yang nggak bagus, yang kurang, yang nggak runcing itu dihapus aja. Contohnya dari pick yang ini sampai ke yang paling terakhir. Nah, kemudian nanti juga ada misalnya pick bahasa yang harus diedit. Nah, yang di akhir juga pokoknya diedit, dihapus kalau misalnya itu pick-nya nggak bagus. Nah, misalnya di sini kan di yang reverse-nya ini dimulai dari sini, pick yang reverse-nya itu kan nggak bagus. Nah, ini dihapus aja. Sampai yang paling belakang juga nggak bagus. Itu dihapus ke paling belakang. Nah, pokoknya setelah selesai kita telah teliti dalam mengedit, yang mana yang dihapus, yang mana diganti, itu nanti sequence ini itu kita save. Save konsensus single file dengan format pasta. Misalnya nama kolom ini Nah, kalau sudah itu kita ke website NCBI. Nah, di website ini kita mencari
ininya spesies reference sequence dari spesies Tortambra tadi. Di NCBI jangan lupa ini modenya diganti dari nuclear. Nah, lalu di sini kita cari yang gen COX1-nya. Region gen COX1-nya. Nah, ini kita cari kata kuncinya sitokrom, C oksidasi 1. Nah, di sini regionnya dari 6408 sampai 7958. Nah, nanti di sini kita change region show-nya dari selected region yang region gen COX1-nya saja. Nah, lalu kita lihat dengan format pasta. Baiklah, mungkin itu bagian yang bisa saya sampaikan. Step selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Sherena. Pada Sherena, silakan. Terima kasih, Pak Yaza. Selanjutnya, setelah kita mencari reference sequence dari Tortambra itu, kita membuka NCBI Blast. Nah, sebelum itu, kita mencari dulu spesies apa yang sama dengan konflik yang sudah kita konflik di segmen tadi. Jadi, buka notepad dari file konflik yang udah kita buat di segmen tadi. Selanjutnya kita buka dari notepad hasil config yang sudah kita buat di segmen tadi, dikopikan hasil config tersebut ke enter query sequence ini. Nah, setelah itu kita blast. Setelah itu kita scroll ke bawah untuk melihat hasil blastnya. Dilihat Tortambroides yang paling atas itu yang paling identik, yang 100%. Oleh karena itu kita klik accession, kita copy accessionnya ke sebelah kanan, accession numbernya dari Tortambroides yang paling atas. Setelah itu kita copy accession numbernya. Nah, setelah accession numbernya di copy, kita buka lagi web NCBI alignment. Align to or more sequence. Nah, yang pada enter query sequence-nya ini, kita kopikan accession number yang tadi. Setelah itu, di bawahnya kita masukkan config yang sudah kita buat di segmen tadi. Setelah itu, blast. Gunanya alignment ini untuk mengetahui apakah
konfig yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau belum. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Kita pindah ke submenu alignment. Nah, setelah kita lihat apakah semua uh, semua bahasanya sudah teralign atau belum. Jika ada yang masih kosong dan tidak terhubung, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap hasil konfliknya. Karena ini sudah betul, maka bisa dilanjutkan ke step selanjutnya yang akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sharon. Selanjutnya kita kembali ke website Nucleotide Blast. Kita dari tampilan awal. Kemudian kita paste sequence fix tadi yang pertama yang sudah disuntik. Kita copy, paste. Kemudian kita langsung blast aja. Setelah di blast, ini yang udah 7 spesies apa yang belum sih? Itu yang 1 spesies. Kan nanti kan kita habis itu milih 6 spesies habis itu. Iya. Setelah itu di blast. Dah, kemudian setelah diulas dihasilkan beberapa spesies dan kita memilih 6 spesies. Di antaranya adalah Tortambroides yang paling pertama, yang paling atas. Kemudian yang Tordoironensis yang COX1. Kemudian yang mempunyai nama yang sama, COX1 juga, yang Putitora. Putitora COX1. Kemudian lagi dan Putitora yang COX1 ini juga yang ini. Ya berapa? Udah 4 ya. Selanjutnya Tortambra yang COX1 langsung 2 aja atas bawah. Setelah itu kita scroll lagi ke paling atas spesies yang pertama. Kita buka accession number-nya, klik kanan. Klik kanan. Lalu kita change region show-nya, kita cari dulu Ctrl F cytochrome-nya. Kemudian kita kopikan, kita change region show-nya. Lalu kita klik FASTA.
Setelah mendapatkan itu, kita langsung copy ke notepad di bawah sekuen yang sudah fix tadi. Kita copy paste di bawahnya. Begitu juga pada spesies-spesies berikutnya dilakukan hal yang sama. Selanjutnya, setelah dibuka 6 sekuen tersebut, langsung liatin. Dan dapat dilihat ini adalah keseluruhan hasil sekuen yang pertama dan 6 sekuen lainnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah pada aplikasi ClustalX yang akan dijelaskan oleh Hamdi. Kepada Hamdi, dipersilahkan. Kemudian kita lanjut ke aplikasi ClustalX. Kita open file 7 sequence tadi. Dan kita lakukan complete alignment. Nah, kita load file dulu. Yang teks dokumen. Kemudian kita lakukan alignment. Setelah itu kita save. Dan kita buka aplikasi BioEdit. Kemudian kita edit sehingga panjang sekuensinya menjadi sama panjang. Setelah itu kita save. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alivia. Kepada Alivia dipersilahkan. Dan untuk mengetahui apa saja dan silakan lihat program yang menunjukkan beberapa protein spesifik. Nantinya untuk mengetahui bagaimana di sini kita bisa mengetahui apa saja konten yang protein.
Saya kami sekarang mau naik ke aplikasi. Nah, jadi setelah kita ada di ini, terima kasih kepada Andan atas penjelasan mengenai aplikasi Biodip. Nah, jadi guna dari aplikasi Biodip ini sendiri adalah untuk menyamakan panjang dari 7 sekuens yang sudah kita ambil tadi. Nah, sekarang untuk mengetahui apa relasi dari ketujuh spesies tadi bisa kita gunakan dengan aplikasi Mega. Nah, pertama untuk menggunakan aplikasi Mega ini bisa kita mengklik file, kemudian open file session, kemudian kita masukkan hasil dari sekuens biodata tadi. Kemudian kita klik mulai, kemudian kita pilih nucleotide sequence, dan ini kita pilih vertebrate mitochondrial. Lalu kita lakukan. Nah, untuk yang pertama kita bisa membuka datanya. Nah, kemudian setelah terbuka datanya, untuk mengetahui apa saja bahasa yang dikode pada sekuens ini, itu dapat mengklik untuk bagian logo Excel di bawah tulisan display. Untuk entry. Kemudian kita klik OK. Lalu kita save filenya. Nah, sembari menunggu terbukanya file Excel tadi, kita bisa memulai untuk membuat dari pohon filogennya. Kemudian kita kembali ke halaman pertama Meganya. Kemudian di bagian filogeni, kita bisa memilih untuk berbagai jenis pohon filogeni. Untuk yang pertama, kita akan memilih maximum likelihood tree yang paling atas. Kemudian kita klik, lalu kita klik test. Dan kemudian di sini kita memilih describe method dan untuk aplikasinya kita pilih 500. Kemudian kita klik OK. Nah, sembari menunggu bisa kita buka Excel yang sudah kita buka tadi terlebih dahulu. Nah, di sini akan ditampilkan mengenai berbagai perbedaan bahasa antara spesies satu dengan spesies lainnya. Seperti pada salah satu contohnya, misalnya pada spesies yang memiliki huruf-huruf yang berbeda, bukan spesifik, nah itu berarti dia memiliki sekuens yang berbeda dengan sekuens dari spesies lainnya. Nah, kemudian kita bisa kembali ke halaman Mega lagi. Kemudian sembari menunggu, kita bisa memilih jenis-jenis pohon filogeni lainnya dengan cara mengklik pohon filogeni tadi. Kemudian kita pilih untuk yang Medburgensis. Nah, kemudian kita pilih describe method dan replikasinya 500. Nggak bisa sekarang ya, aktifkan aja. Aktifkan aja. Nah, di sini, kemudian di sini bisa kita lihat untuk bagian halaman depan dari meganya. Nah, untuk mengetahui hubungan filogennya antara spesies satu dengan spesies lainnya, itu bisa kita gunakan pohon filogeni. Kemudian di sini ada berbagai jenis pohon filogeni yang dapat kita gunakan. Di sini saya gunakan maximum likelihood tree. Kemudian kita klik. Kemudian untuk boosternya itu
dapat bentuk duplikasinya itu kita pilih 500, kemudian kita klik OK. Setelah itu nantinya akan muncul pohon filogeni seperti ini. Ini dapat kita antara C1 dengan C lainnya. Kemudian ini merupakan tampilan dari pohon filogeni dari filogeni metas, yang mana tidak terlalu jauh berbeda, hanya berbeda dalam aspek bagaimana cara mengkoneksikan antara spesies ini dengan spesies lainnya. Kemudian ini minimum evolution method, dan Presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.